Akhirnya, sampai juga mereka di rumah Nur Hasanah. Perempuan renta, yang biasa disapa dengannya Nur itu, segera meletakkan pantat teposnya di balai bonggeng beralas tikar pandan, yang sudah bolong di sana-sini. Berusaha mengusir letih, yang sejak tadi menggelayuti sekujur tubuh rentanya. Jalu pun ikut duduk, tak jauh dari tempat Nur Hasanah duduk. Setelah dia meletakkan kayu bakar, dan singkong yang dibawanya, di dekat kaki balai, hanya Makmun yang tetap berdiri mematung. Sambil membawa pacul, duduk sini bang, ajak Jalu. Iye, bang, terima kasih, biar aye langsung balik aje. Kesian ame bocah di rumah. Ayu, nyak, assalamualaikum, sahut Makmun. Seraya pamit, waalaikumsalam, sahut Jalu dan Nur Hasanah. Hampir berbarengan. Makasih Yemun, udah nganterin enyak. Salam ame mumun ye, lanjut Nur Hasanah ke arah Makmun. Makmun menganggukkan kepala, sebelum menganyunkan langkah, meninggalkan rumah Nur Hasanah. Dengan langkah lebar, sepeninggalan Makmun, Nur Hasanah bangkit dari duduknya, melangkah semampunya masuk ke rumah, dan kembali sambil membawa sebuah kendi, dan 2 buah gelas. Diletakkan kendi, dan 2 buah gelas itu di balai, di samping Jalu. Lantas, dituangnya air kendi, ke dalam gelas. Dipersilahkan Jalu untuk membasahi kerongkongannya, yang sejak tadi terasa kering. Jalu mengangguk, tanpa menunggu tawaran kedua. Tangan kekarnya segera menyambar gelas berisi air. Tanpa lupa mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Jalu segera meneguk air tersebut. Dingin dan menyegarkan. Pandangannya nampak semakin terang. Setelah mengucapkan Alhamdulillah, karena seteguk air yang telah membasahi kerongkongannya. Terasa begitu menyegarkan bagi seluruh anggota tubuhnya. Jalu meletakkan gelas yang telah kosong ke tempat semula. Enyak tinggal endirian di sini? Tanya Jalu. Sambil menunggu jawaban, Jalu menebarkan pandangannya ke penjuru rumah, yang sepertinya tidak terawat dengan baik. Bahkan, beberapa atap rumbia nampak sudah bolong di sana-sini. Begitu pula dengan dinding rumah, yang terbuat dari anyaman bambu. Nggak kesepian tinggal endirian, nyak. Lanjut Jalu kembali bertanya. Ketika dilihatnya Nur Hasanah menganggukkan kepala. Perempuan tua renta itu, nampak menghela napas sebelum menjawab pertanyaan Jalu. Lalu, katanya sambil telapak tangan kanannya, mengusap-usap, punggung tangan kirinya yang sudah berkerut. Sebenar sih kesepian, Jal. Tapi, mau bagaimana lagi? Nur Hasanah menggeleng-gelengkan kepala. Emang udah bagian enyak kali, Jal. Jadi, selain sabar yang gak ada lagi. Lanjutnya penuh kepasrahan. Maafnya, kalau pertanyaan aye bikinnya sedih, kata Jalu. Kage, Jal. Kage ngape-ngape. Lu mau ngomong apa juga nyak udah kage bakal sedih. Kesedihannya udah abis dirampas ame Mandorpa. Atas suruhan Bek Madeng, jawab Nur Hasanah. Jawaban yang membuat Jalu menjadi bingung. Kesedihan enyak diambil ame Mandorpa. Kok bisa? Jalu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana ceritanya tuh, nyak? Aye jadi makin bingung aja. Lanjut Jalu jujur. Nur Hasanah menggigit bibir bawahnya. Keningnya nampak berkerut. Pandangannya dilempar jauh ke depan. Seakan mencari serpihan masa lalu, yang berusaha untuk dirangkainya kembali. Lantas, bayangan masa lalu, yang masih terekam jelas dalam benaknya, diceritakan kepada Jalu, dengan suara bergetar. Perempuan tua itu, mengisahkan, bagaimana nyawa anak semata wayangnya, melayang dengan mudah, di tangan Mandor P.A., orang kepercayaan Bek Madeng, yang malam itu, datang bersama anak buahnya, Saman dan Madun, untuk memboyong Siti Komala ke rumah Bek Madeng. Nur Hasanah sudah punya firasat buruk saat menyambut kedatangan Mandor P.A. bersama kedua anak buahnya, sebab tak biasanya Mandor P.A. datang malam hari. Apalagi, pada saat itu Mandor P.A. dan kedua anak buahnya datang dalam keadaan mabuk. Dari mulut mereka tercium aroma bau busuk yang amat menyengat. Tumben, lu datang malam-malam begini. Emang ade yang penting banget ape? Tanya Nur Hasanah, menyambut kedatangan Mandor P.A. dan anak buahnya, sambil menyembunyikan ketakutannya dalam-dalam. Udah, lu jangan banyak bacot, sahut Mandor P.A. sambil mencabut sarung golok, yang nangkring di pinggangnya, dan membantingnya ke atas meja.
Mane, anak lu yang kagak tahu diuntung entu. Lanjut mandor PA. Matanya yang memerah karena pengaruh tuak, melotot buas ke arah Nur Hasanah. Laksana mata seekor singa, yang tengah kelaparan, dan melihat seekor kambing, yang ada di hadapannya. Nur Hasanah bergidik ngeri. Rasa takut yang kian memuncak, membuat wajahnya semakin pucat pasi. Mulutnya menganga, tetapi tak ada satu kata pun yang keluar. Semua kata-kata yang hendak dikeluarkannya seperti tercekat di kerongkongan. Malah melongo lagi. Dasar udeh bau taneh lu. Mandor PA membentak sambil menggebrak meja. Mau buru-buru gue kirim ke kuburan lu. Lanjut mandor PA dengan suara makin melengking. Diperlakukan kasar begitu. Nur Hasanah semakin ketakutan. Jantungnya berdetak tak karuan. Seperti suara kentongan di pos ronda. Yang dipukul peronda saat mengetahui ada maling yang sedang beraksi di rumah seorang penduduk. Sementara si mandor PA jadi semakin emosi melihat Nur Hasanah hanya terpaku. Bukan segera pertanyaannya. Udah, cari aja di kamar bang. Kalau nungguin entu nenek-nenek mah bisa kelamaan. Repot kite. Kalau ampe bek madeng kesel lantaran nungguin kelamaan. Bukannya dapat upah udah kerja capek-capek, malah dapat dampratan kite. Kata Madun. Bener bang. Timpal saman. Siti Komala, anak semata wayang Nur Hasanah, yang sejak tadi berada di dalam kamar, dan menguping pembicaraan ibunya, dengan para pengikut Bek Madeng itu, menjadi serba salah, berdiam diri terus di kamar. Dia kasihan kepada ibunya, lagi pula, biar ibunya diam 1000 bahasa. Tentu para pengikut Bek Madeng itu, akan tetap menemukannya yang berada di dalam kamar. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Siti Komala menyeret langkahnya, meninggalkan kamar. Ah, akhirnya Dai nongol juga. Madun berseru gembira. Sambil mengelus-elus bewoknya dia menyambut kedatangan Siti Komala. Jakunnya turun naik, melihat kemontokan tubuh Siti Komala, yang berbalut baju kebaya warna putih, yang terbuat dari kain tipis, dan berserebet kain bermotif bunga-bunga. Kalau saja Siti Komala bukanlah perempuan yang sedang ditaksir Bek Madeng, pasti dia sudah sikat abis Siti Komala untuk menghapus dahaga birahinya yang menggelegak laksana lahar gunung Merapi yang hendak meletus. Ade apa sih bang? Malam-malam begini, ngebentak-bentak di rumah orang, kata Siti Komala sambil melangkah cepat ke arah ibunya. Siti, Bek Madeng ngundang lu. Ini malam, baiknya sekarang lu ikut gue ke rumahnya. Kata mandor PA sambil memelototi tubuh sintal Siti Komala. Mulai dari ujung rambut, sampai ujung kaki. Ngundang ayah ke rumahnya. Siti mengerutkan kening. Malam-malam begini. Lanjut Siti, sambil merapatkan tubuh ke tubuh ibunya. Iye, dadakan banget. Nur Hasanah yang sejak tadi dia membisu, akhirnya buka suara. Diremas kedua tangan Siti Komala, berusaha untuk menenangkan perasaan anaknya. Emangnya, ade acare ape di rumah Bek Madeng? Sampai ngundang anak gue segale. Lanjut Nur Hasanah, ke arah mandor PA. Udah, lu jangan banyak bacot. Bentak mandor PA. Anak lu mau berangkat APKG. Lu izinin APKG. Gue tetap bakal bawa anak lu ke adepan Bek Madeng. Lanjut mandor PA. Sambil melangkah cepat menghampiri Siti Komala. Melihat gelagat yang kurang beres, Siti Komala mundur selangkah. Dia berdiri dengan kaki gemetar. Di belakang tubuh ibunya yang kurus kering, yang dibalut kulit penuh keriput. Mandor PA, yang sudah berada di dekat Siti Komala yang berlindung di belakang ibunya, langsung menyambar pergelangan tangan Siti Komala. Dicengkeramnya, pergelangan tangan itu dengan kencang, membuat Siti Komala meringis menahan sakit. Emang dasar perempuan kage tahu diuntung lu. Perempuan tolol, yang kage ngerti kalau mau diajak senang dan dikasih enak. Maki mandor PA. Sambil memaki, mandor PA membentot pergelangan tangan Siti Komala, membuat perempuan belia berwajah cantik itu terhuyung. Tubuh sintalnya hampir saja menabrak meja. Sia-sia usaha perempuan belia berhidung mancung dan berambut panjang itu untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman mandor PA. Semakin dia berontak, semakin kencang mandor PA mencengkeram pergelangan tangannya. Melihat kekasaran mandor PA pada anak semata wayangnya, Nur Hasanah tak tinggal diam.
Kedua tangan ringkihnya mencengkeram tangan kekar mandor PA dan mengoyang-goyangkannya dengan keras. Berharap cengkeraman tangan mandor PA pada pergelangan tangan Siti Komala terlepas. Harapan yang sia-sia. Setan alas lu, maki mandor PA. Sambil menepiskan tangan ringkih Nur Hasanah yang mencengkeram tangannya. Namun, begitu terlepas, tangan ringkih itu kembali menangkap pergelangan tangan mandor PA dan menggoyang-goyangkannya dengan sekuat tenaga yang dia punya. Mandor PA yang dalam pengaruh tuak menjadi semakin emosi. Arahnya mendidih. Dengan kekuatan penuh, telapak tangannya mendarat di pipi keriput Nur Hasanah. Plak. Perempuan setengah baya itu menjerit kesakitan. Sebelum jatuh, terhempas ke tanah. Bukannya merasa iba, mandor PA malah memaki sambil meludahi wajah keriput Nur Hasanah. Mampus mendingan lu, katanya penuh emosi. Siti Komala menjerit histeris. Melihat ibunya diperlakukan semena-mena oleh mandor PA. Rasa marah yang tiba-tiba muncul, menggetarkan seluruh sendi-sendi tubuhnya. Darahnya yang mendidih menguapkan ketakutan yang sejak tadi bersemayan di hatinya. Lantas, dengan cepat tangan kirinya menganyambar golok milik mandor PA yang sejak tadi tergeletak di atas meja. Dengan semua kekuatan yang dia miliki, dihempaskan golok bersarung yang ada di tangannya ke wajah si pemilik golok. Dasar iblis lu, maki Siti Komala sambil memukul-mukulkan golok bersarung ke wajah pemiliknya. Bangke lu, dasar perempuan setan. Mandor PA yang dalam keadaan mabuk berat, benar-benar tak mampu mengontrol emosinya. Dilepaskan cengkeramannya pada Siti Komala. Dengan kasar, dirampas golok miliknya yang berada dalam genggaman sang gadis, yang menyerangnya bagai orang kesetanan. Lu kudu mampus, buat ngusir kesialan gue. Lanjut mandor PA sambil menyabut golok dari sarungnya. Bang, jangan, bang, jangan. Sia-sia usaha Saman dan Madun yang berusaha menggagalkan niat mandor PA untuk mengakhiri hidup Siti Komala. Karena golok tak bersarung di tangan mandor PA sudah menancap tepat di dada Siti Komala. Yah, bang, nape pake dimampusin segale sih? Kata Saman. Jangan banyak bacot lu, tukas mandor PA. Sambil mencabut goloknya yang menancap di tubuh Siti Komala yang sudah ambruk ke tanah. Asal lu tahu aja ya, pantangan golok gue dipegang ame perempuan. Bakal bawa sial buat gue. Lanjut mandor PA. Sambil membersihkan darah yang membasahi goloknya di pakaian yang dikenakan Siti Komala. Lantas, dimasukkan golok itu ke sarungnya dan meninggalkan Nur Hasanah yang menangis melolong-lolong. Melihat anak semata wayangnya terkapar tanpa nyawa di hadapannya. Begitulah ceritanya. Jal. Nur Hasanah menghela napas keras, berusaha menghancurkan kejadian pahit di masa lalu yang tak bisa lekang dari ingatannya. Ujung jemari manisnya menghapus air bening yang meleleh dari sudut dua bola matanya. Kebenciannya kepada mandor PA begitu besar, sebesar cintanya kepadanya Siti Komala. Kalau aja bisa, pengen banget enyak ngelampiasin dendam enyak ame mandor PA. Tapi, apalah daya enyak, kage mungkin perempuan ringkih kaya enyak ini mampu mencabut nyawa mandor PA yang terkenal jago dan memiliki ilmu kebal. Kata Nur Hasanah lirih. Ada gurat kesedihan yang tergambar jelas dalam raut wajah keriputnya. Mengingat itu semua, menyadari ketidakberdayaannya, membuat Nur Hasanah semakin sedih. Hatinya bagai disayat sembilu. Air matanya semakin banyak meleleh dari dua bola matanya. Nyak, sabar, kata Jalu akhirnya. Tangan kekar Jalu yang gemetar segera meraih pergelangan tangan Nur Hasanah. Diremasnya tangan perempuan tua itu dengan penuh kelembutan. Sepertinya, dia ingin memberi kekuatan kepada perempuan tua itu agar dapat terus bersabar menjalani hidup dalam balutan kenangan pahit yang menyakitkan. Gigi geraham Jalu bergemeletuk, menandakan bahwa hatinya tengah bergejolak, menahan amarah.